while I pop a bottle Lafayette, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, raditu billahi robba, wa bislami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa Baiklah, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kritik anti menopause. Saya akan mengenalkan kelompok kami. Yang pertama saya Almi sebagai moderator, sebelah kiri saya Irma sebagai presentator pertama, dan di sebelah kanan saya ada Amelia sebagai presentator. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang menopause. Menopause merupakan suatu kondisi yang dialami oleh setiap wanita sebagai bagian dari proses menua. Menopause adalah fase peralihan dari masa reproduktif menuju ke masa non-reproduktif yang ditandai dengan berhentinya menstruasi. Wanita umumnya mengalami menopause pada rentan usia 45 sampai 55 tahun. Di Indonesia, usia rata-rata wanita mengalami menopause adalah 50. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada presentator. Baik, adapun gejala yang dirasakan ketika hendak mengalami menopause. Yang pertama, perubahan siklus menopause, di mana wanita pada masa menopause akan mengalami perubahan siklus menstruasi, seperti menstruasi menjadi tidak teratur, kadang terlambat atau lebih awal dari biasanya, dan darah yang keluar saat menstruasi dapat lebih sedikit atau justru lebih banyak. Yang kedua, perubahan penampilan fisik. Perubahan penampilan fisik yang umum dialami wanita yaitu rambut rontok, kulit kering, payudara kendur, sendi terasa nyeri dan kaku, serta berat badan bertambah. Yang ketiga, perubahan psikologis, di mana perubahan psikologis yang terjadi pada wanita yaitu suasana hati berubah-ubah, sulit berkonsentrasi, mudah lelah, serta sulit tertidur. Dan yang terakhir itu perubahan seksual, di mana wanita yang hendak mengalami menopause akan mengalami perubahan seksual seperti vagina menjadi kering serta gairah seksual yang menurun. Untuk itu, kami hadir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu sekarang yang hampir menopause di seluruh kalangan masyarakat. Seperti pada tampilan di atas, keripik anti menopause, di mana bahan bakunya adalah terbuat dari emplak ayam. Untuk itu, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kita. Langsung saja saya serahkan kepada. Adapun bahan-bahan dalam membuat keripik anti menopause. Nah, bahan utama tadi sudah disebutkan oleh presentator pertama, yaitu emplak ayam,
Kemudian yang kedua tepung beras, yang ketiga tepung tapioka, keempat telur, roiko, garam, air, minyak, penyedap rasa. Penyedap rasanya itu tergantung selera. Di sini kami menggunakan beberapa rasa, yaitu rasa balado, coklat, jagung bakar, dan sapi panggang. Kemudian bawang putih, bawang merah, ketumbar, kencur, dan kemiri. Adapun cara pembuatannya, yang pertama, perbandingan tepung beras dan tepung tapioka 2:1. Jadi jika tepung berasnya 200 gram, maka tepung tapiokanya cukup 100 gram. Jadi mudah diingat atau dikonversi. Kemudian yang kedua, campur semua bahan dan bumbu halus juga air. Aduk hingga rata. Pastikan tekstur adonan tidak terlalu encer dan tidak terlalu mengental. Apalagi jika tidak menggunakan telur, sebaiknya lebih encer sedikit. Jadi hasilnya kriuk dan tidak keras. Yang ketiga, penggunaan air takarnya sekitar 300 sampai 350 ml. Tapi jika ingin kental, cukup gunakan 300 ml air, maka tekstur keripik jadi tebal. Kalau ingin tipis-tipis, maka gunakan air sebanyak 350 ml, intinya sesuai selera. Kemudian yang keempat, masukkan emplak ayam ke dalam adonan satu persatu. Kemudian goreng hingga matang atau kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Kemudian yang kelima, campur keripik sesuai varian rasa. Dan yang keenam, setelah itu dimasukkan toples atau ke dalam kemasan. Adapun strategi pemasaran. Nah, target pemasaran yaitu untuk ibu-ibu yang hampir memasuki masa menopause atau usia kisaran 40 sampai 45 tahun. Sebelum produk kami pasarkan ke masyarakat, pertama kami akan uji coba ke BPOM untuk mengetahui apakah produk kami layak untuk dipasarkan atau tidak. Di sini kami sangat mengutamakan kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan kami, di mana keripik anti menopause ada berbagai varian rasa seperti coklat, balado, sapi panggang, jagung bakar, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, itulah tadi hasil paparan mengenai usaha dari kelompok 7, yaitu keripik anti menopause. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.